that there will be 3 different stems for today, but the first one is about code of ethics and civil servants disciplinary regulation that will be delivered from our distinguished speaker, which is happen to be our Vice Director 2 as well, Miss Ida Sugiarti. To Miss Ida, the time and screen is yours. Saya diamanahi oleh panitia ya, tim SPI untuk menyampaikan materi tentang kode etik dan disiplin, aturan disiplin PNS. Alhamdulillah dengan begitu kan jadi saya baca juga gitu ya, yang mungkin tadinya hanya baca sekilas-sekilas gitu ya, karena diamanahi untuk menyampaikan, kita mari sama-sama baca terkait dengan aturan ini ya. Saya sudah share di chat room ya, kali bisa dibuka tentang sosialisasi kode etik dan peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Mari kita sama-sama lihat ada bahasan tentang apa saja yang terkait dengan peraturan disiplin pegawai ya. Menjadi dasar hukumnya ini ada beberapa peraturan yang terutama yang kita bahas di kesempatan hari ini adalah terkait dengan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin aparatur sipil negara serta keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor K0107 Menkes 156/2023 tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Ya. Saya ingin bahas dari pengantar dulu ya, terkait dengan produk hukum ini. Produk hukum nih, peraturan ini merupakan produk hukum. Kalau kita lihat definisi hukum, hukum adalah kumpulan peraturan hukum. Sedangkan peraturan hukum adalah kaidah hukum. Kaidah sendiri, kaidah ini norma ya, norma hukum merupakan pedoman atau pegangan atau ukuran untuk mewujudkan nilai. Jadi kalau kita bicara hukum, bukan hanya sesuatu yang dihukum gitu ya, hal-hal yang negatif gitu ya, tapi di situ ada nilai, ada pedoman atau pegangan atau ukuran untuk mewujudkan nilai. Nilai atau value ini adalah sesuatu yang berharga atau patut untuk diwujudkan. Jadi ketika kita bicara aturan, di situ ada upaya untuk mewujudkan nilai. Nah, ini yang sering disampaikan oleh Ibu Direktur ya, kesempatan apel untuk yang wilayah Tasikmalaya, nilai core value dan employer branding ASN yang menjadi fondasi baru bagi aparatur sipil negara dan berakhlak sudah sudah sama-sama hafal ya, berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini nanti akan kita bahas terkait dengan Kemenkes tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kemenkes. Isinya tentang ini, tentang berakhlak ini, gitu ya. Ini yang menjadi core value-nya. Jadi aturan tadi untuk menegakkan nilai mana? Nilai ini tentang berakhlaknya. Itu tentu relate dengan transformasi ke-7 yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, layanan internal ya, budaya kerja, bagaimana kita menjadi ASN yang berakhlak, ya. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, berakhlak itu ada berbagai indikatornya gitu ya. Berorientasi pelayanan itu ketika kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, lakukan perbaikan tiada henti. Ini bahasa ini ya, bahasa dewa. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kegiatan kita sehari-hari. Kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Ini ada loyal nih yang paling akhir. Loyal ini memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, bagaimana loyal terhadap negara dan loyal terhadap pimpinan? Ini nanti akan sangat relevan dengan aturan tentang disiplin pegawai yang akan kita bahas, gitu ya. Bagaimana peran atasan langsung yang memegang kendali penilaian disiplin pegawai. Nah, kembali ke definisi tadi, hukum mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum ini selalu berisi tentang hak dan kewajiban. Ketika kita bicara tentang aturan, di situ isinya tentang hak dan kewajiban. Boleh itu adalah hak hukum, dapat dilakukan atau dapat tidak dilakukan, sedangkan tidak boleh adalah kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Ini kalau sudah ada wajib, ya tidak boleh, itu harus dipatuhi. Tidak melaksanakan kewajiban, ini dalam hukum ada istilah wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, ya. Sehingga harus disanksi, punishment, ya, ketika dia tidak memenuhi kewajiban yang mendapatkan punishment. Punishment-nya tadi tertuang di dalam aturan. Sedangkan bagi yang melaksanakan aturan, dia mendapatkan reward. Reward-nya ya patuh terhadap hukum, reward-nya ya minimal tidak dihukum. Ya, ketika tidak dihukum itu ya reward, gitu ya. Kita mendapatkan haknya, nah itu reward, gitu ya. Jadi aturan itu selalu berisi tentang tadi hak dan kewajiban, kemudian di situ ada punishment-nya dan ada reward-nya, gitu ya. Mengapa orang tidak patuh kepada hukum? Ada berbagai alasan. Pertama, tidak tahu, bisa jadi lalai, atau melakukan kesalahan. Tetapi apapun alasannya, baik dia tidak tahu, ataupun lalai, ataupun ada kesalahan, tetap luarannya dia dipunishment, dihukum. Tentu mungkin dilihat dari derajatnya beda ya, orang yang tidak tahu dengan salah, gitu ya. Tetapi di depan hukum, dan tetap dia harus dihukum, mendapatkan punishment. Sehingga mau tidak mau menghindari penyebab ini. Kenapa orang tidak tahu, ya salah satunya lewat sosialisasi seperti ini, sosialisasi aturan, gitu ya. Karena orang yang tidak tahu sama dengan yang orang tadi melakukan kesalahan, gitu. Di depan hukum begitu, ya sama, mendapatkan punishment, sanksi. Oh ternyata begitu di aturannya, gitu ya. Jadi mau tidak mau kita harus mengetahui, harus tahu kenapa ada aturan itu. Di depan hukum sama, yang melakukan kesalahan mendapatkan sanksi, gitu ya. Jadi tepat apa yang dilakukan oleh tim SPI, terus sosialisasi tentang berbagai aturan disiplin pegawai, gitu ya. Karena kita berusaha memberikan informasi supaya menjadi tahu, gitu ya, dan terhindar dari sanksi. Nah, kembali ke sini tentang prinsip dasar peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Yang bertanggung jawab kuncinya di sini terhadap disiplin PNS adalah atasan langsung masing-masing. Demikian ditegaskan nih di dalam aturan ini, ya. Pelanggaran disiplin PNS bukan delik aduan. Oleh karena itu, setiap atasan langsung mengetahui atau mendapat informasi tentang dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya, maka atasan langsung tersebut wajib. Nah, ini wajib. Tadi kan wajib harus ditindaklanjuti. Tidak boleh tidak. Melakukan pemanggilan untuk diperiksa. Itu di pasal 26 ayat 1 di dalam peraturan pemerintah ini. Bila tidak, di pasal lainnya atasan langsungnya yang disanksi. Itu ya. Nah, ini demikian di PP ini sampaikan. Jadi prinsipnya nih atasan langsung masing-masing. Ini Bapak Ibu yang menjadi pengelola, tadi ini sangat berhubungan dengan disampaikan oleh Bu Direktur ya, kendalinya di atasan langsungnya. Kita kan melihat menilai EKIN juga kan itu di atasan langsungnya. Bagaimana atasan langsung menilai, gitu ya. Cascading-nya kan begitu gitu ya, bertahap gitu ya, sampai kemudian di level direktur, gitu ya. Atasan langsungnya yang harus menyampaikan ya. Jangan sampai semuanya penilaiannya sangat baik padahal ternyata misalnya tidak sesuai, ya. Selanjutnya nih, atasan langsung yang telah mengetahui dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya tetapi tidak memanggil atau memeriksa dan atau tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin, maka atasan langsung tersebut juga dijatuhi hukuman disiplin. Nah, atasan langsung ini berat nih. Atasan langsung juga yang akhirnya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dengan hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran oleh
pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Nah, ini bukan kata saya. Ini di pasal 28 peraturan pemerintah ini. Yang disebut dengan pelanggaran disiplin itu apa? Nah, di pasal 3 sampai dengan pasal 5 dijelaskan yang disebut dengan pelanggaran disiplin itu adalah setiap ucapan. Nah, ucapan sama tulisan dan menulis misalnya ya, status gitu ya, atau apa gitu ya, atau perbuatan yang bersifat negatif ya, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat, bagi norma gitu ya, etika, walaupun yang berlaku bagi PNS, baik itu yang berkaitan dengan kedinasan. Nah, baik yang berkaitan dengan kedinasan maupun yang tidak berkaitan dengan kedinasan yang berupa melanggar kewajiban dan atau larangan baik di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, ini dikatakan melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan hukuman disiplin. Gitu ya. Mohon maaf ini bukan menakut-takuti karena ini bunyi PP dan ini diminta oleh tim SPI untuk menyampaikan PP ini tentang peraturan disiplin pegawai dan tadi isi peraturan selalu berisi tentang hak dan kewajiban gitu ya. Nah, ini kita bicara tentang pelanggaran hak, pelanggaran kewajiban ada mekanismenya tadi ya. Nah, berbagai definisi di dalam aturan ini dijelaskan yang disebut dengan PNS. Nah, teman-teman juga nanti yang menjadi PPNPM gitu kan ya, kemudian di akhir tahun ini bisa lolos semua juga ya, dan ini menjadi ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina pegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang dikatakan pelanggaran disiplin tadi sudah saya sampaikan, termasuk ucapan, tulisan, perbuatan. Ya. Kemudian pejabat pembina. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tadi pejabat yang PYBM, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin tadi adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS dan yang melanggar peraturan disiplin tadi. Ada upaya administratif yang dapat ditempuh, yaitu upaya berupa prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Jadi memiliki hak ya, silakan, tetapi tetap kewenangan ada di atasannya ya. Dan tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Dampak negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat martabat citra, kepercayaan, nama baik, dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan atau pemerintah atau negara. Nah, ini ya, ada dampak negatif yang ditimbulkan karena pelanggaran disiplin tadi, gitu ya. Yaitu dampak yang ini berkaitan dengan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja. Jadi kalau ada yang sudah mengganggu di unit kerjanya sampai kamu direktur, silakan. Kalau memang Bapak Ibu ada tempat lain yang bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah, ini kita ingin bersama-sama menjadi tim yang solid supaya lancar tadi, lancar untuk kepentingan institusi ya. Di dalam PP ini tadi PP aturan berisi tentang hak dan kewajiban disebutkan yang menjadi kewajiban pegawai setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila yang sudah given gitu ya. Kita sebagai warga negara taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. Meskipun misalnya karena pemerintah eksekutif secara politis juga kan memang dipilih gitu ya, ada yang tidak setuju pro kontra, tapi ketika sebagai pegawai ya melaksanakan apa yang menjadi putusan pemerintah. Kemarin misalnya tiba-tiba ada cut off gitu ya, nah kita sikapilah dengan bijak ya, tidak membuat statement-statement yang kemudian menimbulkan menimbulkan suasana tidak kondusif. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Kita melaksanakan kebijakan
yakin. Ternyata dari Kemenkes juga melakukan berbagai pertimbangan ya, tidak full, kemudian di cut off-nya ternyata hanya RM, dan itu pun sedikit. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Ini ada pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan penuh tanggung jawab. Ini kewajiban kita. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan pada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Saya secara pribadi pun sebagai wadidwa, mohon maaf nih, masih terus berproses gitu ya, mohon terus koreksinya dari teman-teman supaya bisa menunjukkan integritas dengan baik gitu ya. Silakan dikoreksi, saya terbuka. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Boleh rahasia kita gitu ya diungkap keluar gitu ya, yang berhubungan dengan pihak luar kan hanya bagian-bagian tertentu, untuk misalnya promosi dan sebagainya kan humas gitu ya, misalnya ada sesuatu yang harus disampaikan, siapa yang ini nanti pimpinan akan menunjuk siapa yang berhubungan langsung gitu ya, termasuk misalnya kita juga ke pusat juga sama. Saya komunikasi dengan Bu Direktur, siapa yang berhubungan. Saya nggak berani, meskipun punya nomor WA-nya Pases gitu ya, langsung japri Pases. Tidak pas juga, atau saya japri siapa, nah itu harus izin ke Bu Direktur dulu, atau dikomunikasikan gitu ya. Hal-hal yang penting gitu ya, kita tim nih. Tim yang ditunjuk nanti pimpinan siapa gitu ya, yang menjadi menyampaikan informasi gitu ya. Harus menyimpan rahasia jabatan karena bisa jadi ada multitafsir gitu ya. Bersedia ditampakkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menghadiri ucapan sumpah janji jabatan, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seorang dan atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, kemudian melaporkan harta kekayaannya kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Nah, ini ada yang saya juga kadang-kadang mengalami ya, kalau kita sibuk sampai sore di prodi, tiba-tiba lupa absen gitu ya. Nah, karena memang aturannya harus absen, ya mau tidak mau kita siap disanksi itu ya. Karena memang aturannya begitu tadi. Orang menjadi tidak taat tadi kan, ada yang tidak tahu, lalai, atau salah. Apapun penyebabnya, alasannya, baik tidak tahu atau lalai atau salah, tetap di punishment. Karena begitu aturan. Ya. Jadi, aduh gimana dong, saya masih sibuk. Mungkin ada orang yang hanya nungguan fingerprint misalnya, jam kerja tepat waktu, udah pulang tepat waktu, tidak akan kena sanksi ini gitu. Tapi mungkin kadang-kadang orang yang sibuk sampai terlewatkan gitu ya. Nah, tapi karena aturannya begitu ya kita taati gitu ya. Kita taati. Mau tidak mau ya aturannya begitu, kita ikut aturan. Hukum acara misalnya kasih alarm atau apa yang membuat kita ingat. Kalaupun sudah ya siap untuk disanksi pada akhirnya. Karena memang aturannya begitu gitu ya. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas misalnya negara. Kalau dosen kemarin dibagi laptop, nanti mungkin ada yang belum. Teknik juga ada berapa juga sama ya. Nah, ini dimanfaatkan dengan baik gitu ya, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Kita juga berikan kesempatan, tadi ada pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini di bab tersendiri mungkin nanti dengan Pak Sahrul atau Bu Ira ya, tentang gratifikasi. Bapak Ibu, ini menjadi bagian dari kewajiban kita untuk menolak segala bentuk pemberian dan berkaitan dengan tugas ya, kecuali di acara-acara tertentu, misalkan hajatan gitu ya, itu pun juga ada aturannya gitu ya. Untuk pejabat ada aturannya berapa nominal menerima, ada konflik kepentingan atau tidak, itu juga menjadi pertimbangan masuk kategori gratifikasi atau tidak. Karena orang ngasih misalnya, mahasiswa ngasih ke saya akhir tahun lagi KTI, ya, nah, karena saya pengujinya.
Kalau dia bukan pengujinya nggak ngasih gitu ya. Nah itu berarti kan sudah ada motif di situ. Nah itu bisa masuk, bisa diduga masuk indikasi ada gratifikasi di situ ya. Selanjutnya ini beberapa eh, kewajiban tadi ya. Kemudian tingkat hukuman dan jenis pelanggarannya. Nah, jenis pelanggarannya ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Misalnya kalau melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pejabat pemerintah yang berwenang, kalau ringan itu pelanggaran berdampak kepada negatif pada unit kerjanya. Itu sudah ringan. Pada unit kerjanya nih, membuat situasi unit kerjanya tidak kondusif gitu ya. Itu sudah tingkat hukuman ringan, jenis pelanggaran ringan gitu ya. Karena sudah berdampak negatif pada unit kerjanya gitu ya. Sehingga atasan langsungnya sudah berhak untuk melakukan apa misalnya yang lisan, teguran lisan gitu ya. Bertahap. Sedangkan yang sedang pelanggaran yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Oh, ternyata sudah ada melaporkan hal yang negatif tentang instansi. Nah, ini berdampak pada institusi. Nah, kalau berat, pelanggaran berdampak negatif kepada negara. Ini sudah berat. Kemudian melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ringan tadi seputar unit kerja, yang sedang di instansi, kemudian yang berat merugikan negara. Nah, melaksanakan tugas kedinasan juga sama ini kalau ada berdampak negatif pada unit kerja itu termasuk ringan gitu ya. Nah, jadi yang ringan-ringan kalau sudah di unit kerja terkait sudah ada dampak negatif. Nah, definisi dampak negatif seperti tadi saya sudah sampaikan ya. Kita lihat lagi lah. Mana tadi? Nah, turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, sudah mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas, itu sudah dampak negatif ya. Jika atasan langsungnya sudah berhak untuk memberikan hukdis ya. Kemudian yang lainnya ada di sini ya, di PP ini. Bisa dilihat ya bagaimana bila berdampak luas. Nah, ini akan menjadi pelanggaran berat misalnya. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara. Nah, ini sedang. Kalau pelanggaran berdampak pada instansi. Nah, kalau ini kan luas ya, terkait langsung membahayakan keamanan negara. Nih, hal-hal yang berkaitan dengan jenis pelanggaran juga ada di dalam PP ini. Ya. Nah, ini tingkat hukuman jenis pelanggarannya. Nah, tadi yang masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, wajibannya ringan. Kalau 3 hari, nah ini teguran lisan. 4-6 hari kerja, teguran tertulis. 7-10 hari kerja, pernyataan tidak puas secara tertulis. Ini ya, ada masih lisan dan tulisan. Nah, kalau sedang, ini sudah dikenakan pemotongan tukin. Potongan tukin, kemudian yang berat, penurunan jabatan. Ketentuan lebih lanjut kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja diatur dalam peraturan menteri. Nah, ini mohon koreksi nih Pak Dani di UP mungkin. Keterlambatan masuk kerja dan atau pulang cepat dihitung secara kumulatif. Nah, dikonversi 7,5 jam dihitung 1 hari. Berlaku pada tahun yang sedang berjalan. Konversi dikumpulkan tiap hari telat sekian menit misalnya. Ini mohon bantu UP nanti mengkoreksi ya. Saya secara globalnya, nanti UP yang teknisnya seperti apa. Nah, tingkat hukuman disiplin. Tadi ada yang ringan, sedang, dan berat. Jenis hukuman disiplin ringan, tadi berupa lisan, tertulis, tidak puas secara tertulis. Yang disiplin sedang, tadi yang dipotong tukinnya. Ya. Sedangkan yang berat, sampai penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bisa sampai diberhentikan. Ya, kita lihat Bapak Ibu sekarang kan sudah mulai gitu ya, lebih ketat gitu ya,
melaksanakan aturan. Nah, tadi kewajiban, kemudian sekarang larangan. Larangan menyalahgunakan wewenang. Kemudian menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian, bekerja pada perusahaan asing, makanya mah enggak ya. Kemudian memiliki, menjual, kita mah enggak ya, kerja pada asing mah sepertinya ya. Tapi kan sekarang zaman serba online ya, bisa jadi gitu ya. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Nah, tidak boleh ya tadi Bapak Ibu sudah dibagi laptop digadaikan misalnya, nggak boleh ya. Ini milik negara secara tidak sah. Melakukan pungutan di luar ketentuan. Ini kita melakukan pungutan tentu ada SK direkturnya. Nah, makanya hati-hati Bapak Ibu pengelola berjalan sudah kita semangat gitu ya, semangat BLU, tetapi harus dilandasi oleh SK direkturnya. Harus aman ya. Melakukan kegiatan yang merugikan negara. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Nah, ini mohon dikoreksi kita juga ya. Jadi bukan hanya mewajibkan bawahan misalnya ya, staf pimpinan, tapi juga pimpinan juga tidak boleh sewenang-wenang ya, harus sesuai dengan aturan. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya ya. Nah, ditelusuri lagi ini ada kaitan dengan jabatannya atau tidak nih pemberian hadiah ini. Kalau ada kaitannya berarti itu bisa masuk kategori gratifikasi jadi ya. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya tidak boleh ya. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Kita melayani mahasiswa, nah, gimana memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik, tidak mengakibatkan kerugian. Kemudian, nah ini besok tanggal 27, mungkin nanti ada edaran ya Pak Kabag, libur sepertinya ya, memang liburkan. Ini kewajiban kita sebagai warga negara, salah satunya adalah menunaikan kewajiban, bukan hak ya, jadi wajib untuk memilih. Kita harus sebagai warga negara. Sebagai ASN, kita tidak boleh memberikan dukungan secara terang-terangan ya, dan ikut kampanye, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dan menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, kemudian mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, memberi surat dukungan sertai fotokopi KTP. Nah, kalau milih mah hak itu kita mah ya. Kalau hak kita wajib memilih, tapi kita milih siapa ya itu hak kita untuk memilih siapa. Tapi tidak berkampanye secara terbuka. Ini larangannya tadi, larangan seperti hanya juga kewajiban memilih, ada tingkat hukumannya ringan, sedang, dan berat juga ya. Jika berdampak pada unit kerja itu ringan, pada instansi itu sedang, sedangkan berdampak pada negara itu berat ya. Yang melakukan pungutan di luar ketentuan, nah ini akan masuk jenis pelanggaran sedang meskipun berdampak negatif pada unit kerja ya, termasuk kategori sedang. Melakukan kegiatan pendidikan negara, kemudian bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, nah ini juga masuk pelanggaran ringan maupun sedang. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Ini tadi larangan-larangan tadi, penyalahgunaan wewenang yang termasuk berat, menjadi perantara mendapat keuntungan pribadi ini juga berat, menjadi pegawai untuk negara lain berat, untuk perusahaan asing ini pelanggaran berat ya, sampai tadi diberhentikan. Untuk ini yang kampanye juga sama, ini pelanggaran berat, dukungan kepada calon presiden, wakil presiden atau calon kepala daerah, ini termasuk pelanggaran berat ya. Selanjutnya Bapak Ibu,
pejabat yang berwenang menghukum. Nah, untuk kategori tertentu ada yang memberi hukum, ada presiden, dan PPK pusat dan PK kabupaten atau kota nih di dalam PP ini juga dijelaskan ya, di kepala perwakilan dan sebagainya nih dijelaskan pejabat administrator atau yang setara di instansi pusat. Nah, ini ada PNS yang setingkat lebih rendah, PNS yang 2 tingkat lebih rendah, kemudian pejabat fungsional. Nah, ini kalau pimpinan kita nih dalam kapasitas ini sebagai pejabat administrator ya, pejabat pertama instansi pusat dan pejabat administrator atau pejabat pengawas atau setara instansi pusat. Dalam hal tidak terdapat pejabat administrator pengawas pada angka 7 dan 8 pejabat fungsional madya atau mudia tertentu. Ya. Kemudian ada tim pemeriksa. Pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Pelanggaran terhadap kewajiban dan atau larangan dengan hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, terdiri atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Nah, jadi ada atasan langsungnya dan unsur pengawasannya dari SPI ya, dan unsur dari kepegawaian. Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk. Tim pemeriksa dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal atasan langsung PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi. Ini protapnya, pemanggilan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin. Setiap PNS atau bawahan diketahui diduga melakukan pelanggaran disiplin, atasan langsung memperkaya informasi dan mencari bukti yang diperlukan dari orang yang dianggap mengetahui pemberi informasi. Kemudian atasan langsung melakukan pemanggilan secara tertulis, jangka waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lama 7 hari kerja. Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan 1, maka dilakukan pemeriksaan, tetapi apabila tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Panggilan kedua ini berlaku juga paling lama 7 hari setelah panggilan pertama. Apabila PNS tersebut hadir pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan kedua, maka dilakukan pemeriksaan. Apabila tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan atau seluruh pelanggaran disiplin yang diduga dilakukannya dianggap diakui dan dapat dijadikan bahan pertimbangan menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan. Ya. Ini tadi melakukan pemeriksaan, ada BAP-nya, ya, berita acara pemeriksaan. Kemudian materi BAP ini termasuk kesehatan yang bersangkutan, kebenaran dugaan pelanggaran disiplin di dalam tidak dalam kondisi tekanan gitu ya ketika dalam BAP, dan pemeriksaan tadi ya, pemeriksaan dengan bukti-bukti tadi ya, jika telah mengaku atau yang mendorong melakukan perbuatan tersebut akibat, jadi betul-betul dilakukan BAP ya. BAP ditandatangani pemeriksa dan yang diperiksa. Kemudian nanti ada laporan hasil pemeriksaan ya, buat kesimpulan dan saran. Beberapa pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman yang akan dijatuhkan, latar belakang perbuatan, ada terpaksa. Nah, ini memang menjadi faktor yang meringankan hukuman. Tapi tetap tadi mau dia tidak tahu, salah, ya, atau lalai kan tetap dihukum. Tapi ada faktor yang mengurangi hukuman, bisa jadi karena terpaksa, disengaja atau tidak, direncanakan atau tidak. Nah, ini ada tentu disengaja dan tidak disengaja beda ya, tetapi tidak di dalam hukum tetap dihukum ya. Berat atau ringannya dan banyaknya pelanggaran bertentangan atau tidak dengan program pemerintah, melanggar prinsip-prinsip kenegaraan, resistensi tinggi atau tidak terhadap PNS lain atau masyarakat. Akibat pelanggarannya ada dampak negatif terhadap unit kerja, instansi atau pemerintah, menurunkan citra negatif, menghalangi pelaksanaan tugas unit kerjanya. Ini menjadi pertimbangan, termasuk juga dampak jenis hukuman terhadap yang bersangkutan. Apakah dapat memberikan efek jera atau tidak, cepat atau tidak dampaknya, hukuman tersebut mempengaruhi psikologis yang bersangkutan atau tidak, kemudian kesesuaian dengan peraturan, dan adakah penyesalan gitu ya, kejujuran, mempersulit prosesnya atau tidak. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor yang menjadi penentuan jenis hukuman yang akan dijatuhkan.
Selanjutnya adalah penyerahan SK hukuman disiplin. Pada prinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum. SK hukuman disiplin diserahkan kepada yang bersangkutan dalam tempo 14 hari setelah ditetapkan. Kemudian dalam hal PNS yang dihukum tidak berada di kantor atau tidak bersedia hadir untuk menerima SK hukuman disiplin, maka dibuat surat panggilan secara tertulis. Apabila yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan, maka SK dikirim ke alamat domisili yang bersangkutan, terakhir dilaporkan di kantor, dengan demikian dianggap telah diterima. Ini mulai berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Ada upaya administratif yang dapat ditempuh tadi, bisa mengajukan keberatan misalnya. Demikian barangkali terkait dengan PP 94 tahun 2001 tentang disiplin aparatur aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya adalah terkait dengan ini waktunya habis nggak ya? Betul. Satu lagi, Mangga, bisa. materinya sudah saya share juga nih terkait dengan nah ini tidak saya buat sendiri, ini karena sudah ada materinya, sosialisasi keputusan tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Tadi yang sudah saya spill. Mau berapa jam, berapa Nah, ini dari biro ya. Nah, ini dari biro. Ini kode etik. Tadi tentang disiplin pegawainya ya. Kayak 94 tahun 2021. Ini tentang kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Kesehatan. Isinya sebetulnya tentang berakhlak tadi. Kode etiknya, misalnya core value-nya berakhlak, berorientasi pelayanan. Kode etiknya diantaranya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Nah, kemudian akuntabel itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kode etiknya ini, gitu ya. Nah, kemudian, ini kode perilakunya. Nah, ini selalu core value itu tadi isinya tadi kode etik dan kode perilaku. Secara etik dan secara perilakunya bagaimana, gitu ya. Bagaimana misalnya orientasi pelayanan, cekatan, ramah, solutif, dapat diandalkan. Kode perilakunya proaktif, responsif, serta ramah, bersahabat melalui senyum, sapa, dan salam. Ini ya, bertindak cepat, tepat, cekatan, dan dapat diandalkan. Ini luar biasa ya, sudah lengkap sebetulnya. Ada kode etik dan kode perilakunya, gitu ya. Kemudian akuntabel juga sama. Ini bagaimana melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kode perilakunya dalam bekerja selalu berpegang teguh pada ketentuan hukum dan etika yang berlaku. Berani bicara dan bertindak jujur dengan tepat sesuai data dan fakta. Melaksanakan tugas dengan benar untuk kepentingan instansi. Jadi kita untuk kepentingan instansi. Di sini ada jelas ya. Kemudian kompeten juga nih, kompeten terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, kompetensi, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini kode perilakunya juga jelas di sini ya. Kemudian harmonis. Nah, ini bagaimana kita berdampingan di satu unit kerja, saling peduli, saling menghargai. Jangan sampai kita di satu unit kerja pasea misalnya ya pasea sedikit sebentar ya nggak apa-apa, wajar gitu ya. Tapi jangan sampai paseanya lebih dari 3 hari misalnya. Ya, kan begitu ya. Isinya nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Sebaiknya mah jangan 3 hari juga ya. Bagaimana bisa harmonis, bagaimana kita bekerja dengan baik kalau kita tidak harmonis dengan orang lain. Kalau misalnya waktu kita kan lebih banyak di kantor daripada di rumah, mungkin ya. Ke rumah kita pulang sore hari jam 4, datang ke rumah, beberes dan sebagainya, tidur ya. Besok sudah di kantor lagi seharian nih. Orang yang lebih banyak ketemu dengan kita adalah teman-teman di kantor kita nih. Kalau tidak harmonis ya tentu tidak nyaman bekerja, gitu ya. Bagaimana kita harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.
menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain, menyimak secara kritis dan santun sampai tuntas, menjaga tata krama, melibatkan semua pihak dengan menghargai perbedaan, menawarkan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, bersedia dan terbuka membantu orang lain, berbagi ilmu pengetahuan, menciptakan suasana nyaman dan senyum sapa salam. Nah, jadi intinya bagaimana ya kita nyaman lah bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah, ini mah ilmu yang apa ya? Ya bisa kita pelajari sebetulnya ya. Ini bukan kata saya ya, ini kata ini nih, kata peraturannya, kata putusan menterinya. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini tadi loyal, berakhlak, L-nya loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 45 dan setia pada negara kesatuan. Kemudian menjaga nama baik sama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Jangan sampai ngaku goreng pimpinan, gitu ya, kata Bu Direktur sering sampaikan. Itu kan tidak menjaga nama baik, berarti tidak loyal. Kalau sudah ngaku goreng pimpinan, gitu ya. Kalau kayak prinsip rumah makan Padang tuh, kalau yang tidak puas, ya silakan sampaikan ke dalam. Yang keluar mah yang bagus-bagus, yang di blow up mah, gitu ya. Kita sama-sama perbaiki, karena ini kan rumah kita. Jangan sampai rumah kita yang hancurin sendiri, gitu ya. Kita bangun, kita perbaiki. Mari kita perbaiki bersama-sama. Menjaga rahasia jabatan dan negara, ya. Jadi memberikan informasi yang positif, bekerja dengan sepenuh hati, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian adaptif, A-nya adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Nah, sekarang tuh betul-betul apa ya, disrupsi, ya, cepat sekali bergerak zaman digital. Nah, ini satu waktu aja kita ada beberapa Zoom ya, lagi Zoom ini gitu ya, Pak Belit ya. Saya juga posisi sedang mohon izin Bu Direktur, saya sedang bimbingan praktek ini di rumah sakit lain. Saya minta tempat sedikit untuk mengikuti acara ini. Nah, harus beradaptasi. Memang begini tantangannya, perubahan zamannya, ya, yang mungkin tidak sama. Bagi yang kita sudah terbiasa dengan zona nyaman, mungkin agak berat. Nah, ini bagaimana kita keluar dari zona nyaman, kita beradaptasi dengan suasana yang baru, tak cepat tanggap menghadapi perubahan, ya. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, tidak bisa dengan pola lama terus, gitu ya. Bertindak proaktif. Lama seperti ini, nah apa yang harus kita perbaiki supaya lebih baik, ya. Inovatif. Kemudian K-nya terakhir kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, ya. Jadi tidak diklaim saya aja di sini misalnya, ya kan bareng-bareng. Silakan berkontribusi, gitu ya. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kode perilakunya aktif melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan pekerjaan, mendukung inisiatif dan ide pihak lain dengan memberikan komentar, mendorong pihak lain untuk kontribusi, memberikan pendapat dalam cari solusi dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nanti ini sudah sangat lengkap ya. Bagi penerapan kode etik dan perilaku, alur penerapan kode etik dan kode perilaku, ada pernyataan komitmen, kemudian internalisasi, ada berupa modul, leaflet, buku saku, media lainnya, sosialisasi kepada CASN, pejabat ASN, nah ini bentuk sosialisasi ya, internalisasi, kemudian institusionalisasi, pemeliharaan komitmen dan pencegahan. Pemeliharaan komitmen, monitoring, budaya beretika, reward dan punishment. Nah, nanti Bu Direktur tadi insya Allah kita ini ya disampaikan, sudah Bu Direktur sampaikan, kita dengan remunerasi itu akan jelas mana reward dan punishment-nya. Meskipun tadi kalau prinsip hukum tadi tidak dihukum itu sebenarnya reward. Reward-nya ya ketika itu reward ya. Punish sesuai dengan hak kita yang kita dapatkan. Nah, ini mungkin saat ini ada yang belum mendapatkan haknya meskipun sudah bekerja lebih kinerjanya daripada yang lain misalnya. Nah, itu yang dengan model remunerasi itu reward, gitu ya. Kemudian pencegahan, identifikasi risiko, mitigasi risikonya ya, analisa dampak, identifikasi langkah pencegahan, respon pembentukan dan penanganan pengaduan. Nah, ini hari ini juga akan disampaikan mungkin ya, ada pemateri lain terkait ini. Kemudian eksternalisasi, kalau kita sudah di dalam nih, tadi sudah internalisasi, kemudian institusionalisasi, kemudian juga bergerak keluar, sosialisasi kepada masyarakat, memasukkan dalam klausul kerjasama, kontrak kerja, dan perjanjian kerjasama lainnya mengenai ketentuan-ketentuan terkait kode etik dan kode perilaku.
ya. Jadi terus bergerak bertahap. Dari mulai pernyataan komitmen, internalisasi, institusionalisasi, eksternalisasi. Tentu saya sangat yakin pimpinan direktur akan sangat support hal-hal semacam ini. Ini mungkin yang lainnya bisa, sebenarnya waktu saya sudah lewat ya. Silakan bisa dibaca sendiri bagaimana di sini ada susunan keanggotaan untuk pengawasan pelaksanaan kode etik, kode perilaku, perlu ada majelis kode etik dan sebagainya nih di tingkat Kementerian Kesehatan, di tingkat unit kerja juga ada berupa tim ad hoc, mungkin Pak SWI nanti akan menindaklanjuti. Udah ada. Nah, menggunakan kata-kata tidak baik saat bermedsos. Nah, ini. Dan flexing, flexing ya, menunjukkan mewah-mewahan. Sering terlambat masuk kerja. Ini pelayanan yang tidak ramah. Ini bisa jadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Pelit ilmu, tidak mau sharing knowledge. Toksik di tempat kerja. Nah, ini ada jangan sampai jadi yang toksik. Jadi tidak harmonis tadi kan? Tidak harmonis dengan teman kerja, ini toksik. Ini pelanggaran kode etik. Gitu ya. Ini prosedur pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Mungkin sedikit berbeda kalau tadi yang HUKDIS ya, yang PP 94/2001 itu hukuman disiplin, jelas itu hukum. Kalau ini terkait dengan kode etik. Ada pelanggaran, pelaporan, atasan langsungnya tetap sama. Ya, ini benar dan tidak benar. Ada pembentukan majelis, ada pemanggilan juga, ya. Pemeriksaan juga sampai dikatakan bersalah, tidak bersalah. Ini rekomendasinya sanksi moral, rekomendasi hukuman disiplin, maupun rekomendasi pernyataan tidak bersalah. Ini ada sanksi moral pejabat yang memberikan hukuman. Ini ya, ada tahapannya. Rekomendasi majelis, sanksi moral. Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan memberikan sanksi sesuai format yang tercantum dalam laporan keputusan menteri ini. Pelaksanaan keputusan sanksi moral ini dilakukan paling lama 15 hari kerja sejak diterima laporan hasil sidang majelis. Pernyataan tidak bersalah dengan hukuman disiplin. Ya. Ada tingkat ringan juga sama, ini tingkat sedang dan tingkat berat. Tingkat ringan jika pelanggaran tidak mengandung unsur kesengajaan, berencana, unsur pengulangan dan berdampak terhadap kinerja. Kalau tingkat sedang jika pelanggaran mengandung unsur kesengajaan, berencana dan tanpa paksaan. Kalau tingkat berat mah mengandung unsur kesengajaan, berencana dan tanpa paksaan. Nah, kalau sudah berencana sudah berat. Ya. Sanksi moral, pernyataan secara tertutup, jenis pelanggaran tingkat ringan dan sebagainya ya. Kemudian pernyataan secara terbuka, ada pernyataan secara terbuka. Tidak ada pernyataan secara tertutup, tapi juga ada pernyataan secara terbuka untuk tidak mengulangi hal yang sama. Hukuman disiplin, di dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak melaksanakan keputusan sanksi moral, dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Sanksi moralnya ada membuat pernyataan secara tertutup dan ada membuat pernyataan secara terbuka. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan sanksi moral harus diterbitkan jenis pelanggaran, disebutkan jenis pelanggarannya apa, kemudian disampaikan sebanyak 1 kali dan wajib dihadiri oleh yang bersangkutan. Dalam hal sanksi moral dilakukan sampaikan melalui forum pertemuan resmi. Harus sanksi moralnya harus dilaksanakan selama-lamanya 3 hari sejak keputusan sanksi moral disampaikan. ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan atau penyesalan secara tertulis. Ya, tadi ya, bagaimana misalnya di sini nih pelanggaran etika tadi, contoh-contoh etika di sini, baik bermedia dan sebagainya. Ya, ini sudah boleh untuk disanksi. Ya. Dari Karnapet bisa bantu kalau tidak salah. Sama juga sini ada pengawasan, monitoring dan evaluasi. Ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya menyampaikan aturan yang sudah tertuang di dalam berbagai peraturan, baik peraturan pemerintah maupun tadi keputusan menteri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Makan ikan, makan selasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Pakai es enak.
Baik, alright then, thank you very much to Miss Ida Sugiarti for such an amazing explanation.